Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekong saja kalau gitu. Nabi mengatakan aqimus shufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadhu bainal manakib wal aqdam. Ukuran lurusnya bukan pada jari depannya, tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar. Bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan saf. Jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda. Rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini, Pak. Ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan. Supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekong saja kalau gitu. Kita mudah untuk bisa mengambil, mencerna dan memahami. Ketika kita beribadah, sudah ada aturan bakunya, hukum-hukumnya. Bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana melakukan sholat berjamaah antara laki dan perempuan. Lah, di atas hukum sah atau tidak sah ada adab. Maka Rasulullah menyampaikannya begini, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sesungguhnya soft-softnya laki dan perempuan yang berjamaah untuk laki-laki di depan awaluha. Nah, untuk sejelek-jeleknya laki-laki mau sholat, ya tetap baik, tetap sah, tapi di belakang, artinya orang yang terlambat sholat, jadi di sholat jamaah, jadi di belakang. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya softnya atau barisnya sholat perempuan di akhirnya. Wasyaruha awaluha, sejelek-jeleknya di awalnya, di tempatnya. Ini adalah adab, ini adalah tata cara. Kenapa kok demikian? Karena sesungguhnya keutamaannya sholat perempuan atau wanita itu kok ditaruh di akhir softnya, akhir barisnya. Imam Nawawi menjelaskan itu adalah untuk menjauhkan antara penglihatannya laki-laki, geraknya seorang laki-laki, dan pendengaran percakapannya. Mimukhalatati rijali wa ru'yatihim
wa ta'alluqil qalbi bihim 'inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Agar karena ini adalah untuk ibadah sholat mendekatkan diri kepada Allah, yang biasanya laki dan perempuan itu bisa saling nyetrum. Nyetrum itu connect. Connect itu bisa pikirannya yang mestinya untuk mahdoh karena Allah, menghadap karena Allah, bukan karena ada fasilitas melihat perempuan yang bisa merubah pikiran, wa ta'alluqil qalbi, dan bisa konektivitas nyambungnya perasaan hati, inda ru'yati harakatihim, ketika melihat gerak-geraknya laki-laki, wasima'i kalamihim, dan mendengarkan ucapan-ucapannya, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Nah, ini adalah aturan tata krama adab untuk kenapa perempuan sudah ada tempatnya sendiri. Lihat tuh di Mekah, Masjidil Haram, itu ada sekatnya. Lihat tuh di Masjid Nabawi, ada sekatnya sendiri. Karena bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya menyampaikan, wa yajibu bainar rijali wan nisa'i hailun, wajib untuk sholat berjamaah antara laki dan perempuan menurut Imam Ghazali itu harus ada hailun. Jika sholatnya ada laki ada perempuan, wa yajibu bainar rijali wan nisa'i hailun yamna'u minan nadhari, ada pembatasnya. Hailun itu pembatas, maka tuh lihat di Masjid Nabawi ada pembatasnya, tuh lihat di Masjidil Haram di Mekah ada juga pembatasnya. Nah, itu kalau menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Mawardi itu bahkan kalau sudah selesai, ini laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau sudah selesai sholat, imamnya jangan pergi dulu agar para makmum laki-laki untuk mengikutinya sebelum perempuannya itu sudah keluar duluan. Imam Mawardi itu mengatakan begini, wa ingkana ma'ahu rijalun wa nisaun wal imamu fi sholati thabata qalilan. Jika ternyata di situ ada sholat jamaah laki dan perempuan, bagaimana biar tidak bercampur, ada fitnah antara laki dan perempuan? Ketika sudah bubar pun mereka mendahulukan perempuan dulu, baru laki-laki, agar tidak campur. Namun secara hukum sah dan tidak sah, jumhurul fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yaqulun, dari umumnya mayoritas para ahli fikih, jumhurul fuqaha, bahwa inna muhadatal mar'ati lirijali, campur bareng ada sholat laki-laki dan perempuan, itu urusan sah dan tidak sahnya itu tetap hukumnya sah, sholatnya sah menurut jumhuril fuqaha. Walakinnaha, tetapi walaupun sah itu tukrohu, makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disenangi. Makruh itu bahasa sononya waktu saya ngaji di pesantren salaf namanya digetingi. Digetingi itu ya ora disenengi lah gitu kira-kira. Nah, ini semua tata cara dan adab yang berlaku dari dulu sampai sekarang. Kalau urusan hanya yang dicari sah, ya kayak tadi tuh 3 in 1 tuh, maqasidu
hukminya, makosidus syariahnya tidak tercapai karena banyaknya joki hanya untuk mencari sah itu. Maka diutamakan bagaimana kita hidup di dunia ya tetap pakai adab, hidup untuk mendekatkan ibadah mahdoh hanya pada Allah. Itu juga kita membutuhkan adab, tidak cukup hanya sah dan tidak sah. Ya alasannya tadi macam-macam, dari Imam Nawawi punya alasan sendiri, Imam Ghazali, Imam Mawardi, dan Jumhurul Fuqaha punya alasannya. Itulah kira-kira yang kita semua, apalagi di sebuah lembaga pendidikan, untuk mohon dipelajari referensi-referensi kitab-kitab yang karena ini mengajarkan bagi pesantren itu bagaimana cara beribadah, bagaimana adabnya, tata caranya. Pak Kiai. Jadi tidak cukup hanya masalah sah dan tidak sah. Pak Kiai, tapi kan ini sudah viral ya, kemudian menjadi sorotan masyarakat, Pak. Apakah MUI Pusat ini sudah berkoordinasi atau sempat berkomunikasi dengan pihak Pondok Pesantren Al Zaitun untuk membicarakan mengenai masalah ini, Pak? Saya yakin setelah ini viral, beliau-beliau kan ini kan orang ahli-ahli ilmu, pasti akan menambah referensinya, menambah bacaannya, menambah kitab-kitabnya. Dan saya yakin siapa saja mau melakukan apa saja, baik itu perilaku di dunia atau perilaku untuk mendekatkan diri kepada Allah, perilaku akhirat, pasti akan mencari yang terbaik. Pasti akan mencari yang afdol, yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang kita, apalagi di pesantren-pesantren salaf, yang pesantren di bawah Nahdlatul Ulama itu ada 26.664-an, itu semua mengajarkan kitab-kitabnya sama. Maka nggak usah heran dari zaman dulu masjid juga ada satirnya biasanya, karena Imam Ghazali mengatakan wa yajibu bainar rijali wan nisa hailun, ada satirnya. Di Mekah juga begitu, di Madinah, di Masjid Nabawi juga begitu. Maka saya yakin ustadz-ustadz di sana nanti dengan adanya polemik, adanya masalah ini, pasti akan membaca banyak referensi. Dan untuk ibadah mahdoh kepada Allah dan juga tentunya untuk hidup di dunia akan mencari yang paling utama, yang paling baik, sesuai dengan tata cara, tapi juga sesuai dengan adab. Baik. Pasti akan mendapatkan referensi, tetapi apakah kemudian dengan adanya kejadian ini akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat kalau menurut Pak Kiai? Mudah-mudahan tidak, karena apa? Tuntunan semacam ini alhamdulillah mudah sekarang dicari. Tinggal ngeklik saja di NU Online, itu sudah kejawab semua. Di NU Online atau bahkan di organisasi-organisasi keagamaan itu sudah ada tuntunannya semua. Jadi bagi masyarakat nggak usah terlalu, aku nggak bisa baca kitab, bagaimana saya ingin mendalami ini. Alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi. Saya aja ini termasuk ngambil referensi yang sudah ditulis oleh NU Online. Maka gampang, monggo. Tinggal belajar. Kalau belum bisa memahami utuh, datangi ke kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, MUI setempat, NU setempat, Muhammadiyah setempat, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, PUI, dan lain-lainnya, kiai-kiainya insya Allah rata-rata pada memahami semuanya. Baik.